Bagaimana nih Bang Juma menanggapi orang kayak gini? Lanjut Bang Juma, saya standby lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tidak habis pikir dan saya akan terus berpikir bahwa saudara-saudara kita ini memang tidak pernah berpikir. Saya sudah bilang, saya boleh bertanya Bang Juma. Karena begini kawan, kalau Anda pakai prinsip kasihi musuh sebagai obat kuping, itu bahaya itu. Karena Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, musuh itu adalah orang-orang yang terkutuk, pelaku-pelaku maksiat, pelaku kejahatan. Dan pelaku kejahatan itu akan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam api neraka. Itulah Al-Quranmu, Suma, jangan bawalah Matius 25:41, dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Mana kasih musuh di situ? Kenapa dilemparkan ke neraka kekal? Mana? Saya boleh bertanya sama Bang Suma? Mati meja. Boleh. Jadi ajaran kasih musuh itu dompala. Pertanyaan saya boleh? Iya, silakan saudara anak Teos, anak dewa. Silakan. Pertanyaan Itu abangnya Yesus ini masuk. Ya, bahaya. Tadi bahaya orang ini. Ini dia dari garis. Enggak, begini dulu, kawan-kawan. Emangnya musuh kita itu siapa? Musuh kita itu iblis. Kenapa kita menganggap manusia itu musuh kita? Coba. Berarti musuh kita Saya iblis bingung. kan? Ya jelas iblis. Terus kenapa manusia tidak ada musuh kita? Kenapa saudara diminta mengasihi iblis? Tidak ada kok iblis disuruh mengasihi. Lawan iblis. Kasihilah musuhmu. Loh, musuh itu iblis. Terus diminta dikasihi. Bagaimana kita mengasihi iblis? Lah itu perintahnya, kasihilah musuhmu. Emangnya nampak rupanya iblis itu? Iblis itu di mana kita bisa melihatnya? Di dalam kitabmu 1 Petrus 5 nomor 8, waspadalah dan berjaga-jagalah, musuhmu si iblis. Musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mencari mangsa untuk ditelannya. Musuhmu si iblis. Nah, perintah Biblemu kasihi musuhmu. Terlihat enggak? Kenapa? Gitu. Terlihat enggak? Bisa dilihat enggak? Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Sekarang musuh itu bisa dilihat enggak? Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu kemudian si iblis ini untuk durhaka kepada Tuhan. Ternyata kalian memang diminta untuk mengasihi iblis. Terlihat nggak iblis itu? Terlihat. Minal jin. Dimana dia? Ya ini dimana Bang Juma melihatnya? Orang-orang kafir ini. Iya, di mana Bang? Iya, setiap saya melihat orang kafir, ya itu adalah iblis. Sibilis. Dalam wujud manusia, sibilisisis. Dari mana tahunya kalau itu iblis? Iblis itu karakternya, Bang. Iblis itu karakternya selalu ingin bebas dari aturan Tuhan. Itu karakter iblis tuh. Betul nggak? Benar. Itu dari Alkitab bebas dari aturan Tuhan. Ya, itu iblis, maunya iblis. Nah, sekarang Paulus dengan iblis bedanya apa? Paulus adalah utusan iblis. Utusan Tuhan Yesus. Jelas-jelas di dalam kitabmu dikatakan bahwa jadi gini Bang Juma. Kita kan gini ya, kita udah tahu ya Tuhan kita beda ya. Jadi Tuhan Elohim Yahweh itu ya, jadi gini Bang Juma. Balikin Bang Juma. Iblis dikasih, balikin kasih dulu. Iya. Iblis itu dikasih iblis. Jadi si iblis ini ya beda dengan Tuhan. Tuhan itu
kasih karunia. Kalau sibilisis ini adalah api neraka. Ya. Kenapa saya bilang tadi itu di luar dari Alkitab? Karena Alkitab ini mengajarkan kebenaran. Disitulah semua kasih karunia. Saudara, Karena Kristen mengajarkan hukum kasih gitu loh. ya kasih ini maksudnya mengasihi musuh, berarti mengasihi iblis kan? Mengasihi iblis. Iya. Kok mengasihi iblis? Kan musuh itu adalah iblis. Di dalam Bibel 1 Petrus 5 nomor 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Jadi gini Bang Juma, apa? itu yang dibilang Yesus itu, kasihilah musuhmu. Dia masih manusia, bukan sibilisis. Nggak ada. Jadi manusia itu melakukan kejahatan itu karena apa? Karena iblis atau bukan? Ayo. Tunggu dulu, jangan gini. Kalau manusia melakukan kejahatan, misalnya itu Saudara alam Kepas. sadarnya gitu loh. Misalnya Saudara Kepas, ada orang kemudian memperkaos lalu membunuh korbannya. Orang ini memperkaos ini karena kerasukan iblis atau tidak? Karena nggak punya Roh Kudus dia. Ya, Roh kerasukan Allah, iblis atau sehingga tidak? dia Kerasukan iblis. kerasukan sibilisis. Kerasukan sibilisis. Nah, orang seperti ini kan kalau menurut Kristen ini kan dikasihi toh? Oh enggak lah, dia kan Berarti- nggak ada Roh Tuhan. Roh Berarti Kudus. dimusuhi. Ya dimusuhi lah iblis. Katanya perintah kasihilah musuhmu. Gua sekarang musuhilah musuhmu. Gimana ini? Oh alamak. Jadi gini ya Bang Juma, jadi gimana? jangan dipelintir mengenai mengasihi ini, jangan dipelintir Kok gitu saya, loh. kok saya jadi memelintir? Masa enggak gini dulu Bang Juma. Oke lah dulu kita tarik dulu garis tengahnya. Oke lah. Secara hukum agama Bang Juma Islam, masa Bang Juma mengasihi iblis? Enggak. Kalau di Islam itu diminta untuk memusuhi iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Musuh itu kalau di Islam. Jadi Musuh. di mana perintah mengasihi iblis? Lah Mengasihi itu katanya iblis. kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Bukan iblis di- Petrus 5. 1 Bukan Petrus iblis 5 disuruh. nomor Yang disuruh 8. kasihilah sesamamu manusia. Oh kalau manusia ya nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya musuh yang harus dikasihi gitu. Aduh. Hendaklah kalian waspada. Inilah Sebab iblis adalah abangnya. musuhmu. Nah, Susah ini kalau abangnya Yesus ini. iblis adalah musuhmu. Itu dalil. Terus di Bang, sisi lain, Juma ini kan kasihilah abangnya. musuhmu. Kan gitu. Juma ini kan abangnya Yesus. Si Hendy adiknya Yesus. Aneh parah ini. Sadarlah, berjaga-jagalah. Musuhmu adalah iblis. Al-Quran Berjalan juga ajaran kasih juga, Bang. Nah, artinya kamu harus diminta untuk mengasihi si iblis kan? Enggak, saya punya 2 ayat tandingan. Bang. Nah, silakan. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 40. Ini saya baca terjemahnya kan. Oh, kalau ini main ini. Kalau ini main ini. Ini jumpa. Ya, silakan. Saya baca Asy-Syura ayat 40. Saya baca terjemahnya. Surahnya salah, keliru itu. Sisi tidak ada. ASY Syura ayat 40. Malah itulah ajaran kasih yang sesungguhnya itu. Tapi kalau aku lihat, kalau Bang Juma ini lebih condong lagi kepada ajaran Kristen daripada ajaran Islam. Menurut aku ya. Pentala ya. Tadi saudara kita itu membawa Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Justru itulah intinya ajaran kasih. Kalau yang kalian punya itu palsu. Coba saya bacakan semua dengar. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.
Sungguhnya dia Itu memaafkan. Memaafkan. Berarti sama Itu lah. memaafkan itu. Sama kan di sini. Terus satu Beda. lagi, ada dua di sini. Beda. Yang dimaafkan ini kan orang yang berbuat zalim. Sedangkan kamu diminta mengasihi iblis. Beda. Beda Sama kelas, itu. Bang. Ada satu lagi di sini surat Apalagi? Fusilat. Apa? Fusilat ayat 34. Alamak. Tidak Ya, bacanya silakan. seperti apa ya, tulisannya seperti ini. Tidak sama Ya, silakan. kebaikan dengan kejahatan. Tidak sama Terus? kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan Nyambungnya di mana? Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada Itu ajaran kasih yang sebenarnya. sama saja nih dengan yang tadi kan. Tidak, kalau kalau di kitab kamu itu mengasihi musuh. Nah, kau baca ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa kamu bawa? Fusilat 34. Fusilat ayat 34. kau baca 36-nya. Wa imma yanza situ. Wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'izu billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tuh. Kalau kalian tidak, kamu disuruh mengasihi. Beda Oke. kita. Sekarang kita coba pakai contoh kasus, kita coba pakai contoh kasus yang dibawa Bang Andi tadi. Kalau sama Kristen kan nggak ada setan. Iya, karena sesamanya setan. Nggak ada setan. Hai, man raseng kau tay. Mana ada setan? Ya iyalah. Kau tidak percaya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sejak kapan ada setan? Yang mau Yesus itu disalib, Bang, mereka ini adalah anak-anak setan. Itu dalil. Di Al-Quran malah mengajak jadi teman nih Bang, di surat yang saya baca tadi. Kalau kami maafkan saja, Apa? jadi teman yang setia di sini. Apa Musuh tuh? diajak, Pak. Coba saya baca surat. Saya baca ulang surat Fusilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, ini malah perampok disuruh jadi teman yang setia di sini. Bukan Kan sama begitu. permusuhannya. Tidak sama, beda. Ketika dikatakan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tuh sudah dijelaskan situ. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu, orang yang membenci kamu tadi, ketika kamu tolak dia, kamu perbaiki dia dengan cara yang baik, orang yang memusuhimu itu akan menjadi teman yang setia, menjadi orang baik jadinya. Oke, Itu kalau ditolak. Kalau Oke, kita kamu terima. beda, kasihi musuh. Oke, sekarang itu saya terima. Itu dia Kristen. Kan pas kau bilang kan. Iya, Dia lebih condong sama si Kristen kan. Ya, persoalannya contoh kasus yang tadi Bang Handi bawa itu ketika misalnya ada perampok di tengah malam misalnya. Nah, berdasarkan ayat ini apa yang kita lakukan? Ajak jadi teman di sini. Gak ada ayat untuk perampok. Nah, maksudnya contoh kasus yang dibawa Bang Handi tadi. Contoh Ada, kasus Bang, ada. Saudara, Bodoh-bodoh sama si Andy. Yesus itu Dibilang mengatakan, perampok. Yesus itu mengatakan ibunya yang melahirkan dia itu adalah perampok. Itu ajaran kasihmu itu. Bahaya itu Yesus itu yang ada dalam Bible tapi ya. Penjelasan Bang Suma ini saya terima, hanya Bang Handi tadi bawa langsung ke contoh kasus perampok. Nah, kan saya tidak terima tadi. Kalau penjelasan Bang Suma saya masuk di akal tuh. Sama bercocok. Tapi Yesus mengatakan ibunya perampok, gimana itu? Namanya abangnya Yesus. Jangan terlalu dicampur-campur dulu, anda diam dulu. Iya, Yesus yang mengatakan ibunya itu adalah pencuri, perampok. Itu apa ajaran kasih yang kayak gitu? Yesus mengatakan ibu yang melahirkan dia adalah pencuri. Itu kasih itu Bang yang kayak gitu. Di mana lagi itu ayatnya? Yohanes 10 nomor 8. 3 kali Yesus ini memang
Tapi ya apakah itu benar sabdanya, ya tanya Bible. Kejam itu. Mau Ibu nanya yang sama melahirkan Bang Juma deh kalau nih. gitu. Bang Juma mau nanya. Iya, iya. Iya. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran Iya. kasih atau ajaran kejam? Itu ajaran setan. Coba Martin jawab, Martin. Yang lain. Pembunuhan Yesus ajaran kasih apa ajaran kejam? Ya orang-orang yang tidak percaya yang membunuh dia kan, bukan dia yang mengajarkan. Ini siapa Yang menerima- perencananya? Maaf. Yang- ya, yang siapa menerima- perencana itu? Ya, sorry. Yang merencanakan iblis. Dan perlakuan itu ke semua nabi, bukan ke Yesus saja sebenarnya. Nah, sekarang siapa yang menerima upah, menerima hasil dari rencana pekerjaan iblis ini? Ayo. Bukan rencana iblis. Ya, rencana iblis itu, Iblis Bang. itu hanya diperalat untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Yang Itu memperalatnya ketetapan itu siapa? loh. Yang memperalatnya siapa? Ya sang maha pencipta lah. Jadi siapa lagi? Oh, berarti Dia Tuhan. turunkan hukum. Ya. Itu kan Dia menurunkan hukum. Ketetapan yang Dia harus menurunkan terjadi hukum, sama jangan dengan membunuh. bencana. Sama dengan Malahan bencana. kok dia dibunuh. Dia merencanakan bisa dibunuh. Ya, betul. Ya, oke. Ini Lanjut, Bang Juma. ketetapan Tuhan dalam Bible memang penyalipan itu ketetapan Tuhan. Itu Di tak mana ada yang dalilnya bisa. itu? Tidak ada yang bisa. Tapi Di ada mana dalilnya, Bang? nubuatannya ada. Bible itu ketetapan Tuhan, salib itu ketetapan Tuhan, itu di mana dalilnya coba? Ya, tapi kan nubuatan-nubuatannya ada. Yesus juga menyatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Dan manusia. tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yang mana yang kecuali betul aku ini? memberikannya. Anak manusia atau anak Allah yang disalib? Anak manusia dibilangnya. Oh, berarti yang mati ini anak manusia. Ya, sudah pasti anak manusia yang mati. Jadi, Oh, jadi dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh manusia. manusia yang suci. Manusia yang suci, ada tambahannya lagi. Manusia suci menjadi korban untuk dosa-dosa manusia kotor. Bukan? Hah? Tidak. Jadi? Tanyalah Tuhan, jangan saya tanya. Kamu kan abangnya Yesus. Masa abangnya Yesus? Makanya jangan modal congor tulang. Baca dulu Bibelnya tulang. Yohanes 13 nomor 2. Juma ini bagaimana? Kamu Ya. Udahlah nggak lanjut. tahu kamu ilmunya Juma ini cuman cara menghadapi. Pusing dia abang gue ini, pusing abang. Enggak lah, nggak boleh diambil terlalu serius lah yang diskusi ini ya. Besok kita nggak jumpa lagi kalau main kasar-kasaran kan. Iya, betul. Kita dudukan aja perkara yang sebenarnya berdasarkan data kan gitu. Betul ya? Iya harus, Iya. harus itu. Tapi kan kalau menurut pengetahuan saya itu ketetapan. Jadi kalau ada Abang Juma menyatakan kalau itu rencana iblis, ya sudah. Berarti kan ada perbedaan kita politik. Itu aja udah cukup. Nggak usah gitu. Ya, kalau abang ini mengatakan bahwasanya itu ada rencana dari Tuhan, tapi yang mengeksekusi iblis, betul? Ya kalau lihat dari kronologisnya semua iya. Nah, sekarang iblis ini bagi Kristen pahlawan atau bukan? Pahlawan bagi yang menyatakan pahlawan. Enggak, pada faktanya. Pada faktanya secara Kalau saya bilang itu bentuk kekuasaan Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya yang tidak bisa dipikirkan manusia, maka Tuhan bisa melakukannya. Itu. Jadi jangan bingung kita di situ. Artinya Yesus mati dalam upaya iblis untuk membunuhnya itu berhasil. Hasil daripada upaya iblis ini, orang Kristen dosanya ditebus. Dalam hal ini, secara menyeluruh, Kristen diselamatkan dari dosa-dosanya berkat upaya iblis.
Itulah kata iblis kan, itu kata iblis. Tapi datang Tuhan, aku pandai kata iblis kan. Datang Tuhan, bodoh kau, aku peralat kau nggak tahu kau katanya. Iya, mau tidak mau, seperti apapun logikanya kemudian mau tidak mau, iblis. Aku peralat, nggak tahu kau iblis katanya. Iblis ini diperalat. Iblis diperalat untuk menyelamatkan Kristen. Berarti bagi Kristen harus mengakui iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kata iblis kan, kata iblis itu kan. Iya. Tapi kata Tuhan, bodoh kali kau, nggak tahu kau, aku peralat kau, nggak sadar kau katanya sama itu. Iya, artinya Tuhan memperalat iblis untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu. Tapi datang iblis, sore katanya gini, tangan kan. Bodoh kali kau, aku peralat kan nggak sadar. Iya, itu menurut Anda, itu menurut saudara, itu menurut saudara. Tapi pada intinya penyaliban itu adalah upaya iblis, kan gitu. Artinya bahwasanya Kristen ini mau tidak mau, suka ataupun tidak, penyaliban yang terjadi di dalam tradisi Yahudi terhadap Yesus itu adalah upaya iblis, dan ternyata itu adalah jalan keselamatan untuk Kristen. Begitu. Tapi beginilah dulu, aku kadang-kadang ada juga yang ganjil dalam pikiranku. Apa itu Bang? Ntar dulu, saya simpulkan dulu Bang. Jadi si Bilisis pelaku kejahatan, masuk adiknya Yesus. Dengar dulu Bang. Si Bilisis pelaku kejahatan, pembunuh Yesus di tiang salib, menurut Kristen harus dikasihi. Itu kesimpulannya. Iya. Nggak sabar adiknya Yesus. Ada yang ganjil dalam pikiranku seperti ini. Apa itu Bang? Keselamatan itu bagi orang-orang yang mampu melakukan perilaku daripada Yesus. Selain daripada itu tidak ada. Kalau masalah penyaliban itu hanya dengan ketetapan Tuhan dari pelanggaran yang dari pertama, konsekuensi pelanggaran dosa itu manusia akan mati kalau kematian Yesus. Tetapi keselamatan bukanlah salib menurut saya, tetapi orang yang mampu mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saya setuju kalau itu. Saya setuju kalau itu. Kan nggak salah aku bilang kan, ini satu abangnya Yesus, satu adik. jadi sekarang begini Bang, kalau yang abang ini sampaikan itu betul, besok hari orang Kristen kan ajaran kasih tuh. Kristen ajaran kasih. Besok hari ketika saudara ketemu dengan iblis, apalah yang saudara akan katakan kepada iblis? Tapi kalau saya bilang, kurasa Bang Juma nggak percaya ya. Ya. Kalau orang kesurupan dia lari, nilai lihat aku aja lari. Lari. Ya, maksudnya contohnya adalah kerasukan, kesalahan, ada kesurupan gitu. Iya. Dia lari sama aku, nggak bisa melihat aku. Iya. Jangan bilang gini, jumpa maksudku. Apalagi mau jumpa. Iya, itu tidak mungkin itu. Maksud saya gini, ini kan tadi sudah Anda akui bahwa upaya penyaliban itu adalah upaya iblis. Sehingga Anda mengatakan Tuhan yang mengibulin iblisnya, artinya Tuhan menipu si iblis, kan gitu. Sehingga iblis menganggap perbuatannya itu jahat. Ternyata kebaikan yang didatangkan, yaitu keselamatan bagi orang Kristen. Nah, Anda ketika bertemu dengan iblis, apa yang Anda katakan? Terima kasih. Tidak akan bisa bertemu dengan iblis. Enggak, maksud saya, apakah Anda mengucapkan gitu ya? Apakah Anda mengucapkan terima kasih banyak kepada iblis yang sudah berjasa ini, atau Anda pun ikut menertawakan seperti dengan Tuhan Anda menertawakan iblis? Coba jawab dulu Bang Kris dulu ngantuk. Ngantuk Bang Kris. Ngantuk Bang Kris.
Merokok pakai lubang hidung, Bang Chris. Sama saja kalau kita buat Ini perlu waktu ini menjawab nih. buat perbandingan juga sama saja kalau di Islam kan tanpa iblis Isa tidak bisa selamat loh. Tanpa iblis Isa tidak bisa selamat. Iya. Bagaimana ceritanya? Yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam adalah Allah yang Ya kan, yang harus ada menginginkan. penggantinya dulu kan? Harus ada penggantinya dulu. Oh bukan, itu makar yang mereka lakukan disebabkan karena mereka makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi keterangan muncul belakangan datang di abad ke-7. Sebenarnya yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Kenapa? Karena mereka sangat zalim. Mereka pingin kali membunuh Nabi Isa itu. Sehingga Allah menyelamatkan nabinya. Dan pembunuhan itu harus terjadi. Penyaliban itu harus terjadi. Tapi konsep daripada Tuhan adalah di dalam Amsal 21:18 kan jelas itu kan, bahwasanya yang disalibkan adalah orang yang fasik, yang disalibkan itu adalah sang pengkhianat. Kan itu, orang benar diselamatkan dan yang menjadi penebusnya adalah orang fasik. Amsal 21 nomor 18. Kan begitu poinnya. Nah, sehingga ketika Yesus orang benar ini dianggap harus disalib, harus dihakimi, harus dibunuh, ya Elohim tidak tinggal diam dong. Dia akan menggenapi ucapannya bahwa saya Tuhan akan menyelamatkan orang benar, akan menyelamatkan orang yang jujur dan menggantikannya dengan orang fasik dan pengkhianat. Itu aja dulu Anda pikirkan. Iya. Maka pengkhianat itu kan sering diarahkan ke iblis, itu kan Yudas itu kan. nah itu dia. Nah artinya kenapa tidak diselamatkan saja Isa itu, harus ada orang sebagai penggantinya. Artinya bahwa tanpa iblis ini Allah tidak bisa menyelamatkan Isa. Kenapa tidak langsung diangkat saja, diselamatkan saja? Mesti ada penggantinya lagi di situ. Oh, Al-Quran menarasikan bahwasanya orang-orang yang datang pada masa itu, kenapa kemudian Allah memberikan satu keadaan kepada mereka? Di dalam Al-Quran diterangkan, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk keselamatan, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itulah adalah merupakan karena mereka mendustakan ayat-ayat aku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Kan Nabi Isa datang. Nabi Isa datang mengajarkan firman yang benar itu begini, begono, begini, begono, begini, begono. Tapi karena mereka selalu menolak. Ketika dikasih petunjuk, Nabi Isa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Petunjuk itu datang kepada mereka bahwa betul-betul Nabi Isa ini adalah Nabiullah, utusan Allah. Tapi mereka menolak. Sehingga apa? Allah membalas itu. Allah membalas makar yang mereka lakukan. Itu alasannya. Begitu juga cerita di dalam Bible ini. Di dalam Yohanes 8 itu kan jelas. Kalau engkau adalah keturunan Abraham, tentu engkau tidak akan berusaha membunuh aku. Sebab pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Abraham. Aku menyampaikan seperti ini, Abraham pun tidak lakukan, tapi aku lakukan. Tapi kenapa kamu berusaha ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu. Begitu saudara. Nah, sehingga karena mereka bikin makar, apa yang terjadi? Ya salah satu di antara mereka yang menggantikan Nabi Isa. Siapa suruh membikin makar? Ya itu dia persoalannya, menggantikan tadi itu yang saya persoalkan Bang. Kenapa harus ada pengganti? Tidak bisakah Allah itu menyelamatkan saja? Kenapa harus ada lagi yang diserupakan seperti Masalahnya Anda itu mengoreksi Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu berdiri sendiri. Coba Anda, keadaan yang ada pada masa itu, coba jangan pakai Al-Quran dulu. Keadaan yang ada pada zaman itu. 1, mereka membuat kesaksian palsu. 2, mereka membuat tipu muslihat.
mereka dengki, mereka sepakat hanya oleh karena mereka kemudian ingin agar terhindar dari penjajahan, penindasan bangsa Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa kesalahan Yesus itu? Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Kesalahannya apa? Mereka berkongko-kongko. Intinya mereka ingin membunuh Yesus. Allah membalas kemudian makar mereka. Makanya salah yang kalian bawa itu bahwasanya kasihilah musuhmu. Itu enggak ada. Allah sangat benci kepada pelaku maksiat. Allah sangat murka kepada orang jahat. Enggak ada itu. Kecuali mereka bertaubat. Tapi ini bukan lagi main-main, bukan hanya sekedar menolak Nabi Isa, enggak. Mereka betul-betul ingin membunuhnya. Benar-benar mereka ini beringas. Maka Allah kemudian membalas makar mereka itu. Seperti itu, saudara. Jadi Al-Quran itu tidak berdiri sendiri. Oh, kenapa Allah tidak bisa? Karena orang yang ada pada zaman itu adalah memang betul-betul tegar tengkuk. Yesus itu benar-benar luar biasa perjuangannya. Tapi mereka juga bayangkan aja itu. Coba Anda lihat. Seorang Nabiullah, seorang utusan Allah, Anda katakan dia suci. Diperlakukan seperti apa menurut saudara? Ditampar, diludahin, diseret, apalagi ditelanjangin, apalagi ditonjok, apalagi masih ada penghinaan. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan itu terjadi terhadap orang suci yang diutusnya tanpa ayah, lahir dengan keadaan suci dari rohnya, dari kalimatnya? Allah ingin membiarkan seperti itu. Sedangkan yang ada pada saat itu adalah orang-orang jahat. Bukan hanya jahat seperti apa. Di Indonesia, Bung, sejahat-jahatnya penjahat, para petugas tidak meludahi mereka. Bahkan kalau ada petugas meludahi penjahat yang sudah ditangkap, maka petugasnya itu bisa diproses. Menampar, petugas bisa diproses. Apalagi menelanjangi, petugas bisa diproses. Tapi yang terjadi terhadap oknum ini, wow, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah Tuhan hendak kemudian membuat orang yang dikasihi diperlakukan seperti itu? Tidak. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang Yahudi. Jangan orang-orang Yahudi. Barusan lagi kita bercerita tentang iblis. Nah itu dia makanya. Orang-orang Yahudi. Iblis yang melakukan itu. Iblis yang melakukan itu. Nah sekarang jangan kalau kasih musuhmu terus ke iblis, abang. Sekarang permasalahannya udah adalah masuk ke penyalipan orang sekarang Yahudi. Permasalahannya adalah ketika Tuhan sendiri berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Apakah masuk rasio saudara? Tuhan yang melarang membunuh orang benar, Tuhan yang melarang kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan di dalam Amsal 6 nomor 16 dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kok tiba-tiba Tuhan sendiri yang kerjasama iblis? Tapi kan yang melakukannya yang tidak benar iblis. ini. Yang melakukan iblis juga. Berarti Tuhan Anda lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Loh kenapa? Kenapa? Orang benar kenapa dibunuh? Ya yang bunuh iblis. Atas dasar siapa perintahkan? Ya atas dasar itu tadi, karena perilaku itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Iya gimana ceritanya abang ini? Berarti iblis itu dibawa kuasa, dibawa perintah Tuhan Anda. Nah, sedangkan Tuhan yang berfirman, manusia yang dibawa saudara, iblis. Saudara, manusia dibawa perintah iblis. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya itu dia. Makanya kalau manusia membangkang terus yang mana Yesus, yang mana yang Anda katakan Tuhan ini di sini pada saat Anda mengatakan iblis tertipu oleh Tuhan? Tuhan yang mana? Sementara iblis ini bapaknya juga adalah iblis. Ya makanya Tuhan tidak kan ada. memang kita coba dulu Bang Juma. Aku mau bertanya begini. Coba, silakan. Supaya nanti Juma bisa menjelaskan. Ya, silakan. Ketika malaikat itu dibuang dari surga yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, terus manusia pun yang di tempat yang suci
dibuang karena berdosa. Maka hubungan bumi seluruh dunia ini boleh kita bilang itu putus hubungannya dengan Tuhan. Gimana ceritanya? Maka iblis karangan telah dari mana itu, Bang? menyusupi. Loh, Abang, karangan tapi dari kan- mana itu? coba dulu Bang. Pertama kan manusia kan diciptakan suci. Tapi kalau melanggar ketetapan Tuhan, maka manusia diusir ke bumi. Iblis terus? pun diusir ke bumi. Terus? Iblis telah bersekongkol dengan manusia untuk melakukan Oke. pemberontakan terhadap Tuhan. Oke. Itu dulu kita bicarakan maksudku. Terus Berarti kan dari manusia mana? dunia ini kan tempat buangan orang berdosa. Itu maksudku. Terus maksudnya abang ini Tuhan itu sudah tidak lagi menginginkan. Makanya itulah peran-peran Tuhan itu mengwahyukan kepada nabi-nabi supaya memerintahkan kepada manusia itu. Berarti penguasa dunia ini siapa? Iblis. Iblis, penguasa dunia ini iblis. Tapi kan Catat itu, Bang. kita bilang tadi Catat itu, dibuang. Bang. Catat itu. Penguasa dunia ini adalah iblis. Oke? Fase berikutnya yang Anda harus pahami ketika Anda sudah mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, fase berikutnya adalah si iblis yang penguasa dunia ini pernah membujuk Yesus untuk menerima kuasa itu. Betul? Nah, tapi kan Yesus tidak mau terima. Yesus kan? Yesus nggak mau kan? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya, Yesus nggak mau kan? Nggak mau secara tidak Nggak langsung mau. dia mengaku. Berarti Bahkan berarti dia pada mengaku saat Allah. itu sabar. Berarti pada saat itu Yesus bukan penguasa dunia. Bukan. Bukan. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iya kan setelah selesai semua, setelah selesai tugasnya semua. Mulai silat lidah, mulai silat lidah. Kenapa Bang? Kan ada dibilang. Saya Sudah. mengatakan ketika Anda memasuki fase di mana Anda mengakui penguasa dunia itu adalah iblis dan Yesus pernah diserahkan kuasa itu tapi Yesus menolaknya. Sekarang ada yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Tetapi sudah genap semua yang tertulis Bang. Itu menurut saudara. Iya. Itu menurut Bukan saudara. menurut saya, menurut Alkitab. Saudara, kalau sudah digenapi dengan kematiannya, bahwa setelah dia mati dosa-dosa dihapuskan, lalu untuk apa lagi dia mengajar ke Paulus? Untuk apa lagi dia ngajar ke Lukas? Untuk apa lagi kepada Yohanes? Untuk apa? Itu semua manusia sudah dilepaskan kutuk. Kutuk sudah dilepas. Loh yang intinya daripada pembicaraan kita, maka Tuhan tarik menarik dengan penguasa surga, Apapun penguasa surga ketika tarik ada menarik yang keluar kepada dari manusia. Sebentar dulu Bang. silakan. Sebentar dulu Bang. Silakan. Penguasa surga tarik menarik kepada manusia dengan penguasa dunia. Terus yang mempengaruhi manusia kan dipengaruhi Tuhan. Dipengaruhi iblis. Terus yang keluar dari kubur untuk mengambil pertanyaan kembali. saya Bang, pertanyaan saya yang keluar dari kubur ini yang mengaku diberi kuasa. Tadi kalau tadi Yesus menolak, tapi yang keluar dari kubur ini menerima. Iya, tapi kan itu kan siapa ini yang keluar dari kubur? Iya, Yesus. Berarti Yesus sudah menerima kuasa dari Tapi kan iblis. sudah. Bukan Bang. Loh. Gimana? Aku nggak pandai buka ayat. Itulah sebabnya ada ayat yang menyatakan mulutku bagaikan pedang dua mata. Wah. Itu loh ada, cuma aku nggak bisa buka kan. Bukan itu menyatakan kan firman Tuhan yang telah diberitakan oleh pemberi firman Tuhan. Jadi kan sekarang kan dunia kan dikuasai oleh Tuhan kembali, makanya manusia itu supaya berpihak kepada Tuhan, tidak berpihak kepada iblis. Gimana Bang? Coba kita sharing lah. Saudara, gimana coba? Anda mengakui bahwa iblis penguasa dunia. Iya. Nah, setelah kemudian Yesus
dicobai di Lukas 4 nomor 6, Yesus menolak, tidak mau menerima kuasa dari iblis. Di data nomor 13-nya dikatakan, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Itu kan ceritanya. Nah, Iya, tapi tunggu dulu Bang, sebelum dilanjutkan, kan tidak ada ditulis di situ menunggu waktu yang tepat. ada saudara. Nomor 13-nya di Lukas 4 nomor 6 nomor 13 itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, ada 4 pilihan. Menurut saudara nih, iblis yang lihai dan melihat karakter-karakter utusan Tuhan, sampai-sampai dia mendeteksi apakah betul ini anak Tuhan atau bukan. Maka iblis memilih oknum Yesus itu ada alasannya, bukan? Karena Yesus itu memiliki pengaruh besar. Nama dia itu memiliki pengaruh besar. Kalau iblis menggunakan nama Yesus, maka iblis akan berhasil menyesatkan banyak orang. Tapi kalau dia menggunakan namanya si Cuplis, namanya si Tukul, namanya Panjol, namanya Marten, siapa yang mau berpengaruh? Akulah Marten yang kawannya. Siapa yang mau goyang imannya? Tapi kalau nama Yesus yang dibawa, maka dia akan mendapatkan separuh dari penduduk bumi ini. Bukan hanya Yesus saja Bang, tapi kita uji kan, kita uji. Ketika gereja pun dipengaruhi oleh iblis juga. Banyak pendeta yang berdosa, banyak juga yang pekerja gereja yang berdosa, dan juga masjid, termasuk petinggi-petinggi di masjid, banyak juga yang berdosa. Jadi memang santapan iblis itu adalah orang-orang yang terpenting. Dosa apa apalagi yang di mereka dalam lakukan? agama. Abang, dosa apa yang mereka lakukan? Coba contoh Yang ambil dilakukan satu. sama Seorang di masjid. Nggak usah lah kita, nggak usah kasih kita. satu contoh nggak usah kita di misalnya. situ. Contoh misalnya apa? Mereka menganggap korupsi. dirinya, mereka selalu meninggikan. Kita bilang begini aja lah, biar simpel. Mereka yang meninggikan dirinya, yang mengandalkan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Ini tidak usah kita bahas masalah itu. Tapi kalau menurut saya, bukan hanya Tuhan Yesus, memang targetnya iblis itu orang-orang penting, yang berkedudukan, yang dihormati. Orang-orang itu penting. target daripada iblis. Nah, tapi itu teori yang tidak terpraktekkan karena Tapi itu nyata Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Itu teori yang tidak terpraktekkan. Kenapa? Karena iblis pada saat ada pilihan. Di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ ada kemudian Andreas, di situ ada Yakobus, di situ ada Yusuf dan seterusnya. Dia memilih siapa? Memilih Yesus. Karena Yesus ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Makanya di dalam Lukas 4 itu Yesus yang dicoba. Kalau Yesus bisa nunduk berserah diri kepada iblis, maka Yesus akan menjadi tangan kanan iblis untuk menjual iblis kemana-mana. Itu dulu yang Anda harus pahami. Nah, ketika dikatakan dia menunggu waktu yang baik, upaya yang dilakukan kemudian adalah merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Maka mereka kemudian melakukan tipu muslihat sampai Gubernur Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika upaya iblis langkah pertama ini kemudian berhasil mempengaruhi orang-orang untuk membenci Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Saya katakan tidak berhasil. Ketika tidak berhasil membunuh Yesus, apakah iblis pensiun? Apakah iblis putus asa? Oh tidak. Ternyata ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit, penggantinya ini disetting kemudian oleh iblis agar dianggap Yesus.
Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi saya sabar bang. Makanya tadi saya bertanya kepada saudara, siapa yang keluar dari kubur ini? Ia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Dari mana kuasa yang diperolehnya? Nah, dari mana? Dari mana? Dari mana kuasa yang diperoleh orang yang keluar dari kubur ini? Ketika dikatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang merasuki mayat ini siapa? Gimana bang? Tapi kan begini bang. Jadi begini bang. Aku kurang setuju dengan sesuatu yang menjadi boleh kita kategorikan dalam zaman sekarang, di zaman modern ini, bahwa di dalam penyalipan itu terjadi penipuan. Saya tidak bisa, pikiranku nggak bisa menerimanya gitu. Apa itu? Menerima apa bang? Menerima kalau Yesus itu diganti. Oh, tidak bisa. Yudas. Kenapa abang bilang? Iya, silakan, ini kan silakan, pikiran silakan. saya. Iya, Saya kan. Silakan. Karena begini, di dalam keterangan dari Bang Juma tadi, di sana telah terjadi kronologis penipuan terhadap orang-orang banyak, apalagi saksi mata pada waktu itu. Apakah mungkin sang pencipta itu melakukan penipuan? Itu bukan penipuan. Ini yang menjadi pertanyaan dalam pikiranku maksudku. Astagfirullah. Obatilah dulu pikiranku dalam hal ini. Iya. Coba. Baik. Saya begitu, ke situ larinya. Tidak mungkin sang maha pencipta itu melakukan penipuan. Baik. Untuk merencanakan rencananya yang baik kepada manusia. Coba obatnya bang lagi. Kurang. Oke. Aku mau percaya itu. Baik bang. Saya sederhanakan begini. Ketika kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu siapa itu bang? Itu dulu. Kutanya dulu. Itu siapa yang diceritakan itu dalam Kisah Para Rasul nomor 31 itu? Nomor 32-nya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang dari nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ingat, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bandingkan dengan Yohanes 8 nomor 28 yang akan saya bacakan kepada saudara. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, kamu apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan Elohim yang meninggikan anak manusia, tapi kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya ulang lagi, sekali lagi. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, artinya orang-orang Yahudi meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia
barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Tetapi ketika engkau meninggikan anak manusia yang bukan aku itu, baru kau tahu bahwa sebenarnya akulah yang Mesias. Tapi sudah terlambat. Aku harus pergi kepada Bapakku. Kenapa? Karena tangan kanan Bapakku yang mengangkat aku ke langit. Bedakan saudara, orang yang ditinggikan oleh manusia dan orang yang ditinggikan oleh Elohim. Apa kata iblis? Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggikan ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, diangkat oleh Elohim. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, maksudnya malaikatnya Elohim, utusan Elohim, meninggikan si Yesus, dan mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi jelas, kalau Anda melihat Yohanes 8 dari nomor 21 sampai nomor 59, jelas di situ yang ditinggikan adalah manusia dan yang meninggikannya adalah manusia. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:31 dinaikkan, dalam bahasa Yunani anestemi, bukan bangkit tapi dinaikkan. Cuman terjemahan di situ dituliskan dibangkitkan, padahal dinaikkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, karena itulah ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, Yesus inilah yang dinaikkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas anestemi, dinaikkan. Kalau dibangkitkan itu dalam bahasa Yunani, dinaikkan itu zau. Zau dalam bahasa Yunani baru dikatakan dibangkitkan. Tapi kalau dia menggunakan anestemi, itu artinya dinaikkan atau diangkat ke langit. Ini perlu. Makanya kalau orang Kristen ini butuh guru untuk mengajarkan kalian Bible, undang Bang Suma. Yesus itu ya, Yesus. Ya, yang diangkat, yang dinaikkan oleh Elohim, oleh tangan kanan Elohim itu Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dia dinaikkan, anestemi. Bukan dibangkitkan, bukan zao, bukan. Dia tidak ditinggalkan di kuburan. Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami maut. Dagingnya tidak binasa. Di data 33 nomor Kisah Para Rasul 2 ini, beliau ditinggikan oleh tangan kanan Allah, bukan oleh tangan tentara Romawi. Yes, maka benarlah kata Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang kalian sembah adalah dia yang ditinggikan oleh tangan Romawi, bukan tangan kanan Elohim. Dalil. Iya juga ya. Iya, harus. Iya. Dalil itu. Nah, coba saya lanjut sedikit. Di data nomor 24-nya, nomor 34-nya di Kisah Para Rasul itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Apa artinya tuh? Artinya Yesus yang adalah tuannya Yesus, menurutnya Tuhan telah berfirman kepada Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Coba Anda baca dalam Markus 12 nomor 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Iya. Nah, siapa tuannya Yesus? Tuannya Daud. Yesus kan? Yesus diangkat kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan
untuk menyaksikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya Yesus. Ini dalil. Makanya kami ini umat Islam kok pingin kali orang Kristen ini Yesus itu mati. Oh ternyata orang Kristen ini takut masuk neraka. Berarti tapi Kristen ini gemar melakukan dosa. Yesus tidak mati gitu ya. Enggak mengalami kematian. Enggak mengalami kematian. Yes. Tapi kan bisa masuk kategori. Karena kan yang menyebut Dia tidak ditinggalkan. Dia Jadi tidak begini, ditinggalkan Bang. di dunia Enggak, orang maksud mati. saya begini, Bang. Segala sesuatu yang lahir dari roh tidak akan mengalami kematian. Memang ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Dagingnya tidak akan mengalami kematian. Dagingnya Yesus yang tidak mengalami kematian. Kisah para Benar. Rasul 2 nomor 31. Sedangkan yang Anda sembah itu pernah jadi mayat. Itu juga. Jadi benar. kalau dia tidak jadi mayat, Nggak kan jadi Tuhan. dia kan belum berkuasa atas maut. Makanya Paulus berkata Jadi, dalam Roma iya. 14 nomor 9. Kalau Yesus masih- ini harus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sayangnya Yesus Bukan. yang asli tidak mengalami kematian. Itu kan penjelasan. Yang kalau Paulus itu kan penjelasan. Penjelasan dari kronologi semua yang terjadi. Jadi maksud saya kan begini, Pak Juma. Iya, gimana? Yesus itu kan harus jadi penguasa di surga, di bumi, dan di alam maut. Ketika Bang Juma menyatakan kalau dia tidak mengalami kematian, tapi sebetulnya boleh masuk akal. Tapi begini, kematian gimana? ini kan hanya bagi manusia. Kita yang menyatakan kematian itu. Mungkin Tuhan tidak pernah menyatakan kematian, karena Dia maha hidup, ya kan? Dia maha hidup. Jadi kalau kita manusia memang mungkin bisa saja kita menyatakan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menjadi fokusnya daripada kronologis kejadian ini, dia harus jadi penguasa di surga, penguasa di bumi, dan penguasa di alam maut. Ketika kalau dia tidak mengalami kematian seperti yang tertulis itu, maka belum sempurnalah kekuasaannya, kira-kira begitu lah. Tapi udah ngantuk aku Bang Juma, enak kali memang, masih banyak lagi lah udah. Abang lama kali datang. Ya. Iya, Bang. Saya habis aku ngantuk kali aku Bang. Sama Bang oke. Krisna. Oke, Saudara Kris, Iya. menurut saudara Yesus mengalami kematian? Iya, kalau sesuai surat Maryam ayat ini cocok nih. Artinya Yesus mengalami kematian. Iya. Berapa kali Yesus mengalami kematian? Ya sekali. Sekali. Kenapa Yesus disebut mati? Karena rohnya keluar dari jasad. Tidak dijelaskan juga sih. Iya, kematian itu terjadi pada manusia karena rohnya keluar dari jasadnya, betul? Iya, menurut iman. Oke, baik. Oke, baik. Yesus mengalami kematian menurut versi Kristen. Kemudian setelah mengalami kematian, rohnya kembali setelah 3 hari ke jasadnya. Betul ya? Iya, betul. Nah, setelah itu, Yesus mengalami kematian lagi enggak? Enggak dong. Ya, kalau kepercayaan kami tidak. Nah, Yesus terangkat lengkap dengan daging. Ya, betul. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau cuman roh saja? Tidak dikatakan roh juga, hanya suara yang didengar. Suara. Ada daging nggak di situ muncul? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rohnya Yesus datang ke bumi, jasadnya di mana? Ya kalau sudah sampai di surga kita tidak tahu lagi bagaimana teman-teman. Jasadnya di surga kan? Betul? Ya bisa jadi. Terus turun rohnya. Berarti rohnya Yesus meninggalkan jasad Yesus lagi. Terjadi nggak kematian lagi?
Kalau menurut kepercayaan kami dia tidak harus turun, Bang. Dia tinggal bersuara saja dari atas. Ya kan kalau saya buat perbandingan, ketika Musa mendengar suara Allah dari Musa mendengar suara Allah dari balik pohon, kan tidak perlu Allah turun ke balik pohon, kan? Cukup bersuara saja dari tempat. Itu Tuhan, itu Allah. Itu Allah itu Bapa dalam konsep kitab saudara. Ini kita berbicara skala kemanusiaan Yesus. Kan terangkat, manusianya juga terangkat. Ketika ruh turun ke bumi, jaraknya itu berapa mil? Ketika ruhnya Yesus turun ke bumi, bertemu dengan Paulus, berarti di atas itu tinggal jasad. Ketika jasadnya Yesus ditinggalkan ke bumi oleh si roh, berarti mayat lagi di atas. Iya, kalau menurut saya tidak perlu harus turun, Bang. Dia tinggal dengan kuasa. Dia bisa melakukan itu. Tidak ada kuasa. Kuasa gimana ceritanya, Long? Dia dengan jasadnya. Ketika jasadnya ditinggalkan turun ke bumi, maka Yesus mengalami kematian kedua. Itu turun ke bumi, Paulus hanya mendengar suara saja, dan itu bisa. Bagaimana mungkin suaranya Yesus yang lengkap dengan jasadnya bisa kedengaran ke bumi kalau tidak diikutkan jasadnya? Bagaimana mungkin? Ya bisa saja atas kuasa Allah, bisa jadi. Berarti atas kuasa Allah lagi. Yesus tinggal pensiun. Maka konsep itu tertolak demi akal dan demi dalil. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus yang kau lihat terangkat dari bumi ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau ketika melihatnya naik ke langit. Sekarang coba Anda buka di dalam Ibrani 10 nomor 12. Apa yang dikatakan kitab saudara itu? Kalau kita melihat, dikatakan begini. Tetapi dia Yesus setelah mempersembahkan hanya sekali korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Duduk selama-lamanya. Berarti yang datang ke Paulus siapa? Tidak datang, dia hanya bersuara dari langit, dari surga. Berarti Yesus bersuara dari langit. Ya bisa jadi. Ada nggak nubuatan Yesus kalau dia akan datang dengan pola seperti itu? Persoalannya dia tidak datang, Bang. Berarti itu bukan Yesus. Enggak, dia bisa bersuara dari mana coba? Saya minta nubuatannya mana? Apakah itu harus ada nubuatannya dulu? Harus, karena dia menubuatkan tentang kedatangannya dan tata cara kedatangannya serta tanda-tanda kedatangannya. Dia dan malaikat telah membocorkan itu. 1 Kisah Para Rasul 1:11. Ketika Yesus datang menurut malaikat, dia lengkap dengan jasad. 2, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah langit tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya alias tidak bersinar, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Apalagi? Kuasa-kuasa langit bergemuruh atau berguncang. Aku akan nampak di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di awan. Seluruh manusia. Itulah tanda kedatanganku. Kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata, bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, disertai dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit ke bumi. Kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan menatap aku, melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur tadi, yang saya katakan bukan Yesus, karena Yesus tidak mengalami dagingnya kematian dan Yesus tidak dibiarkan di dunia orang mati, maka yang muncul keluar dari kubur jelas bukan Yesus, melainkan si bilis Isis. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat
iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, 29 sampai 30. Oke. Oke, Ayo. coba sekarang saya fokus ke mati 2 kali tadi Bang ya. Silakan. Nanti kan yang pernah saya dengarkan Nabi Isa akan wafat di akhir zaman nanti, di kiamat. Yes. Nah, sekarang persoalan sekarang dia sudah diangkat ke langit dan dia ditidurkan, dimatikan di langit kan. Betul. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu kan dia bertemu juga Nabi Isa di atas kan. Berarti sudah Iya. bangkit lagi itu Bang ya. Nabi Isa kan tidak mati. Terus dia ngapain sekarang di langit? Ya, wallahu alam. Mana kita tahu, kita di dunia, dia di langit. Mana bisa kita tahu? Orang di Jakarta aja saya nggak tahu mereka ngapain. Ya, itu dia berarti sama. Kan katanya dia dimatikan di langit, ditidurkan di langit. Terus Maksudnya itu diistirahatkan dari urusan duniawi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu. Tidur di situ kata wafat juga. Iya, berarti mati kan? Wafat itu tidur itu bukan mati. Wafat gitu. Kalau mati itu, saudara, dikatakan misalnya dalam surah Al-Quran Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin zaikatul maut. Kalau sudah dikatakan maut, itu berarti mati. Tapi ini dikatakan wafat, yatawaffakum billail, ditidurkan pada malam hari. Berarti wafat yang ada dalam surah Maryam itu ditidurkan, diistirahatkan. Waduh. Makanya sulit orang Kristen itu mau memahami Quran kalau hanya modal terjemahan, sulit. Wafat. Ya, wafat itu diartikan juga tidur. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am, wafat itu tidur, Al-An'am ayat 60. Berarti sebentar Bang Zuma wafat dulu nih sebentar. Yes, betul. Kita mati kecil. Sudah mati kecil lagi. Kalau mati besar itu ya sudah meninggal, roh sudah nggak balik lagi ke jasad. Yang dialami oleh yang kamu sembah. Sedangkan Yesus jelas di dalam Kisah Para Rasul 2, dagingnya tidak mengalami kematian. Dalil itu Bang. Repot kalau definisinya kita beda-beda ini. Berarti sebentar semua penonton di bawah wafat makanya semua. dudukkan perkara itu pakai dalil, perkaranya pakai dalil, pakai akal. Makanya nasihat Nabi kami mengatakan jangan kau menolak Bible, jangan kau tolak, tapi jangan juga kau terima. Apa hikmahnya? Oh, ternyata di dalam Bible itu ada ilmu, tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Makanya jangan terima, jangan kau tolak. Pelajari, baca, pahami isinya, silakan. Tapi jangan kau terima sebagai firman Tuhan. Dan jangan pula kau tolak sebagai karangan murni, karangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu itu bukan firman Tuhan, engkau gabungkan dengan firman Tuhan. Mengapa? Itu kata Allah. Padahal kau tahu kebenaran itu. Nah, inilah kenapa disebut orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Gitu, tapi tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka. Begitu saudara, mungkin teman-teman kita yang muslim masih ada yang monitor, silakan dilanjutkan materi ini. Bang Handi mungkin ada yang mau dipertanyakan, atau ada iklan dari Bang Kaisar atau dari Bang Ali. Silakan Bang Rizal. Hoi! Assalamualaikum. Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya mana engkaukah itu? Ya Tuhan, engkaukah itu? Ya, bukan. Bukan. Lanjut.
Iya, hanya definisi kita soal wafatnya beda-beda, ini yang repot kita mau diskusi. Kita dulu Chris. Iblis itu musuh atau teman nih, Chris? Bukan musuh, bukan teman.